Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aksioma-aksioma dalam geometri Euclid. Di sini beberapa poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah aksioma-aksioma dalam geometri, yang kedua adalah jumlah dan selisih segmen atau ruang garis, yang ketiga adalah jumlah dan selisih sudut. Untuk yang pertama adalah aksioma-aksioma dalam geometri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari aksioma. Yang dimaksud dengan aksioma adalah suatu pernyataan yang telah diakui kebenarannya sehingga tidak perlu dibuktikan. Jadi, aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, tanpa perlu adanya pembuktian dari kita. Bisa juga dikatakan aksioma adalah sebuah ketentuan yang pasti atau mutlak kebenarannya. Aksioma-aksioma yang berhubungan dengan garis. Yang pertama, aksioma G1. Berbunyi, suatu garis dapat diperpanjang sejauh-jauhnya kedua arah. Bisa dari arah atas ke bawah atau bisa dari arah kanan ke kiri. Yang kedua adalah aksioma G2 yang berbunyi, ada korespondensi satu-satu antara titik-titik pada garis dengan bilangan nyata. Maksud dari korespondensi satu-satu adalah di setiap titik pada garis akan mempunyai pasangan dengan bilangan nyata. Yang ketiga adalah aksioma G3, berbunyi, dari dua titik berbeda ada tepat satu garis yang melalui kedua titik tersebut. Seperti pada gambar, ada sebuah garis C yang melalui kedua titik berbeda yaitu A dan B. Yang terakhir, aksioma G4 berbunyi, di setiap garis minimal ada dua titik berbeda dan ada minimal 3 titik tidak segaris. Seperti pada gambar, ada 3 titik yang berbeda yaitu A, B, dan C. Selanjutnya untuk aksioma urutan, di mana aksioma ini mendefinisikan ide yang diungkapkan dengan kata antara dan memungkinkan juga mengenai urutan deret titik pada garis lurus, di dalam bidang, dan di dalam ruang. Untuk aksioma U1, titik B di antara A dan C, maka penulisannya adalah ABC. Jika ABC adalah titik-titik berbeda, segaris dan sama, maka juga dapat ditulis sebagai CBA. Selanjutnya untuk aksioma U2 yang berbunyi, untuk sebaran dua titik berbeda A dan C ada minimal satu titik B pada AC sehingga penulisannya adalah ACB. Selanjutnya untuk aksioma U3, jika A, B, C adalah titik-titik segaris, maka di situ nanti akan ada tepat satu titik di antara titik-titik yang lainnya. Selanjutnya aksioma U4, A, B, dan C adalah tiga titik yang tidak segaris. Nah, kemudian tiga titik ini akan disambungkan oleh bidang M. Nah, jika bidang M memuat titik pada AB atau menyambungkan titik pada AB, maka bidang M juga menyambungkan titik pada AC. Untuk teorema 2.1 yaitu ketak berhinggaan tidak pada garis, sehingga garis memuat titik tak berhingga banyak titik. Jadi garis itu terdiri dari titik-titik yang tak terhingga. Untuk teorema 2.2, eksistensi titik ketiga. Jika A dan B titik-titik, maka selalu ada titik ketiga C, sehingga penulisannya adalah ACB. Selanjutnya untuk jumlah dan selisih segmen. Sebelum membahas tentang jumlah dan selisih segmen, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pengertian dari segmen. Segmen merupakan himpunan titik-titik yang terletak di antara dua titik, yaitu titik pangkal hingga titik ujung. Kemudian kita masuk ke definisi yang pertama. Jumlah dua segmen yaitu segmen AB dan BC adalah segmen AC jika dan hanya jika titik B terletak di antara titik A dan titik C. Dari gambar segmen tersebut,
dapat kita ketahui bahwa jumlah dua segmen itu ada hanya jika dua segmen itu terletak pada garis yang sama. Jadi segmen AB dan BC tersebut terletak dalam satu garis yang sama, sehingga kita bisa menentukan jumlah dari kedua segmen tersebut, yaitu segmen AC. Kemudian interseksi dua segmen itu adalah tepat satu titik. Interseksi di sini maksudnya adalah irisan dari kedua segmen tersebut. Jadi irisan dari segmen AB dan BC adalah tepat satu titik, yaitu di titik B. Definisi yang kedua, selisih antara dua segmen yaitu segmen AB dan segmen BC adalah segmen AC jika dan hanya jika titik C terletak di antara titik A dan titik B. Ditulis dengan simbol segmen AB min segmen BC sama dengan segmen AC. Dari gambar segmen tersebut dapat kita ketahui bahwa selisih dua segmen itu ada hanya jika dua segmen itu merupakan subset atau himpunan bagian garis yang sama. Nah, dalam gambar tersebut, segmen BC merupakan subset atau himpunan bagian dari segmen AB. Jadi, kita dapat menentukan selisih dari kedua segmen tersebut, yaitu segmen AC. Kemudian, interseksi atau irisan dari dua segmen itu adalah salah satu dari segmen-segmen itu tadi. Jadi, irisan dari segmen BC dan segmen AB adalah segmen BC. Karena segmen BC juga merupakan anggota atau himpunan bagian dari segmen AB, sehingga irisannya yaitu segmen BC. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, dari soal yang telah diberikan tersebut, kita dapat menentukan penyelesaiannya dengan jumlah dan selisih dua segmen. Yang pertama, kita akan bahas menggunakan jumlah dari dua segmen terlebih dahulu. Jadi, panjang segmen AC ditambah segmen BC sama dengan segmen AB. Kedua segmen tersebut bisa dijumlahkan karena keduanya terletak dalam garis yang sama. Nah, kemudian dari perbandingan dalam soal, kita misalkan keduanya kita kali dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan X misalnya. Jadi panjang segmen AC adalah 2X dan panjang segmen BC adalah 7X. Kemudian kita jumlahkan keduanya yang akan menghasilkan panjang segmen AB yaitu 36 cm. Kemudian dari persamaan tersebut dapat kita temukan nilai X yaitu 4 cm. Ketika sudah menemukan nilai X, maka kita substitusikan ke panjang segmen AC. Sehingga kita temukan panjang segmen AC yaitu 8 cm. Sekarang kita selesaikan dengan cara selisih dari dua segmen. Jadi panjang segmen AB dikurangi dengan segmen BC akan menghasilkan segmen AC, di mana panjang segmen AB tadi yaitu 36 cm dikurangi dengan panjang segmen BC yaitu 7X akan menghasilkan panjang segmen AC yaitu 2X. Kemudian dari persamaan tersebut kita dapatkan nilai X yaitu 4 cm. Kemudian kita substitusikan X ke dalam panjang AC yaitu 2X sehingga diperoleh panjang segmen AC yaitu 8 cm. Jadi kesimpulannya, baik menggunakan cara jumlah maupun selisih dari dua segmen, hasilnya akan sama, yaitu sama-sama menghasilkan panjang 8 cm.
Yang ketiga adalah jumlah dan selisih sudut. Lalu pembahasan berikutnya yaitu mengenai jumlah dan selisih sudut. Definisi yang pertama yaitu sinar PB dikatakan di antara PA dan PC jika besar sudut ABB ditambah besar sudut BBC sama dengan sudut ABC. Sinar PB itu yang saya beri warna merah itu dinamakan sinar PB. Jadi sinar PB itu dikatakan di antara PA dan PC jika besar sudut ABB ditambah sudut BBC sama dengan sudut ABC. Lalu definisi yang kedua yaitu mengenai jumlah dua sudut, yaitu sudut ABB dan sudut BBC adalah sudut ABC jika dan hanya jika PB di antara PA dan PC. Jadi sudut ABB ditambah sudut BBC sama dengan sudut ABC jika dan hanya jika definisi 1 terpenuhi. Jadi sinar PB di antara PA dan PC. Nah, untuk supaya agar lebih paham, kita bisa melihat contohnya. Nah, seperti contoh itu, perhatikan gambar berikut. Jadi diketahui sudut ABB sama dengan 25 derajat dan sudut BBC sama dengan 15 derajat. Yang ditanyakan berapa besar sudut ABC. Caranya menjawab yaitu dengan menggunakan definisi kedua, yaitu sudut ABB ditambah sudut BBC sama dengan sudut ABC. Jadi 25 ditambah 15 derajat yaitu 40 derajat. Jadi sudut ABC besarnya 40 derajat. Lalu kita lanjut ke definisi yang ketiga yaitu mengenai selisih dua sudut, yaitu sudut ABC dan sudut ABB adalah BBC jika dan hanya jika PB di antara PA dan PC. Nah, ini jadi sudut ABC jika dikurangi sudut ABB maka hasilnya adalah sudut BBC, dan jika sudut ABC dikurangi sudut BBC maka hasilnya adalah sudut ABB. Seperti contohnya yaitu diketahui sudut ABC sama dengan 45 derajat dan sudut BBC adalah 15 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa besar sudut ABB. Maka kita bisa menggunakan rumus selisih sudut, yaitu sudut ABC dikurangi sudut BBC sama dengan sudut ABB. Jadi sudut ABB sama dengan 45 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi sudut ABB besarnya adalah 40 derajat. Nah, berdasarkan definisi kongruensi segmen, kongruensi sudut, dan sifat refleksif, simetris, dan transitif kesamaan bilangan real, diturunkan teorema seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu teorema sifat refleksif relasi kongruensi. Nah, dalam teorema ini mengatakan bahwa segmen AB kongruensi dengan segmen AB dan sudut ABC kongruensi dengan sudut ABC. Karena apa? Karena setiap segmen pasti kongruensi dengan dirinya sendiri. Lalu teorema yang kedua yaitu sifat simetris relasi kongruensi yang mengatakan jika segmen AB kongruensi dengan CD, maka CD kongruensi dengan AB. Dan jika sudut ABC kongruensi dengan sudut PQR, maka sudut PQR kongruensi dengan sudut ABC. Seperti pada gambar tersebut, jika segmen AB kongruensi dengan CD, maka itu artinya panjang AB sama dengan panjang CD.
Nah, begitupun juga dengan CD sama dengan AB. Begitu pula dengan sudut. Jika sudut ABC sama dengan sudut PHR, maka sudut PHR juga sama dengan sudut ABC. Lalu yang terakhir yaitu teorema tentang sifat transitif relasi kongruensi yang mengatakan jika AB kongruensi dengan CD dan CD kongruensi dengan PHI, maka AB kongruensi dengan PHI. Maksudnya yaitu jika AB sama dengan CD dan CD sama dengan PHI, maka AB sama dengan PHI. Lalu yang kedua yaitu jika sudut ABC kongruensi dengan sudut PHR dan sudut PHR kongruensi dengan sudut XYZ, maka sudut ABC kongruensi dengan sudut XYZ. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.